menikmati hari yang baru pada hari Minggu ini. Dan di rumah kita masing-masing atau secara live streaming, secara online, kita bisa beribadah kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah gereja, di tempat di mana kita ditempatkan Tuhan untuk digembalakan. Dan pada hari-hari ini memang sebuah hal yang perlu kita sikapi dengan sikap yang positif, karena ketika orang memberi reaksi yang negatif, maka seluruh keberadaan dirinya juga akan mengalami sebuah dampak. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita perlu memberi reaksi yang positif. Karena jika kita marah, jika kita kecewa, jika kita memberi reaksi negatif, maka sebenarnya itu menghantam diri kita sendiri. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan yang datang dari kemarahan, dari kekecewaan, atau bahkan ketakutan. Justru sebaliknya itu akan membuat kita menjadi makin merosot, makin tenggelam. Karena tidak mengubah apa-apa ketika kita marah, ketika kita komplain. Yang perlu kita sikapi adalah kita perlu memberi sikap yang positif dalam diri kita, memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, sehingga kita bisa mengambil sebuah pembelajaran di dalam situasi yang sulit barangkali. Kita bisa mengambil sebuah hal yang baik di tengah-tengah situasi yang buruk barangkali. Nah, dalam pergumulan seperti itu, saya ingin membahas satu bagian yang ditulis oleh Nabi Habakuk berkaitan dengan situasi yang dia lihat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsanya, ketika dia melihat situasi yang tidak begitu baik, tapi reaksinya sungguh luar biasa. Maka saya ingin membaca di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19. Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik 4 ayat ini supaya kita memperhatikan firman di dalam hidup kita, dan kemudian itu akan menjadi dasar kokoh dalam hidup kita untuk kita bersikap yang baik di tengah-tengah situasi yang buruk, di tengah-tengah situasi yang tidak begitu baik. Kita memiliki sikap yang baik. Nah, itu hal yang penting. Perhatikan baik-baik, dengarkan, simak, renungkan, dan simak ayat-ayat firman Tuhan yang saya ingin bacakan dalam Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Gemetar di tempat aku berdiri, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian bunyi firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati, ini adalah situasi yang dihadapi oleh Nabi Habakuk. Ada banyak kesusahan di sana, ada banyak tantangan dan persoalan di sana. Kambing domba tidak ada di dalam kandangnya. Kemudian pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Barangkali itu yang kita hadapi hari-hari ini. Kita ada dalam kondisi yang terbatas, mungkin pemasukannya tidak ada, tapi pengeluarannya tetap karena kebutuhannya tetap. Kita tidak ada pemasukan yang biasanya kita dapatkan ketika kita dalam kondisi normal. Hari-hari ini menjadi sebuah tekanan barangkali, tetapi sikap yang menerima keadaan itu sambil bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan yang terbatas seperti sikap Nabi Habakuk ini akan membuat kita menjadi kuat menghadapi badai, menghadapi tekanan, menghadapi situasi yang sulit. Ini pun seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk. Tidak ada hewan, tidak ada makanan, lembu sapi di dalam kandang tidak ada, kambing domba dihalau dari kurungan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Itulah kondisi yang dihadapi oleh Nabi Habakuk dan bangsa Israel. Tetapi apa yang menjadi sikap positif yang dialami atau yang dilakukan atau yang menjadi respon Nabi Habakuk? Coba perhatikan ayat yang
18 dan 19. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sudah dikasih Tuhan, apakah situasinya berubah? Tidak. Situasinya tidak berubah, tetapi hatinya yang berubah. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk berubah, tapi kita sendirilah yang harus berubah. Kita nggak bisa menuntut istri kita berubah, suami harus berubah. Kita tidak bisa menuntut anak berubah, orang tua harus berubah. Kita tidak bisa menuntut orang tua berubah, anak-anak harus berubah. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk berubah, kita sendirilah yang harus berubah. Sehingga ketika kita melihat sikap yang positif seperti itu, maka hidup kita akan berjalan lebih baik. Kita tidak menggerutu, tidak komplain. Karena kita tahu sikap positif yang kita ambil adalah hal yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi sesama kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita. Nah, sikap-sikap seperti ini adalah sikap-sikap yang dilihat oleh Nabi Habakuk dan respon yang penting yang dia disampaikan dalam ayat yang ke-19. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Saudara, bisakah kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini? Rasanya berat, rasanya sulit. Tetapi ketika kita menghayati situasi yang berat seperti ini dalam kasih Tuhan, dalam perspektif yang benar, dalam sikap hati yang tertuju kepada Tuhan, maka hati kita akan diangkat naik. Lalu kita akan kuat menghadapi tantangan apapun itu. Karena bukan hanya bangsa ini, seluruh bangsa di dunia ini sedang mengalami tekanan. Ada yang sudah melewati, ada yang setengah melewati, ada yang sedang atau baru melewati, atau yang sedang menghadapi situasi yang sulit. Yang COVID-19 yang melanda secara global di seluruh dunia ini. Tapi sikap yang penting adalah kita memberi sikap yang positif, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Rohani kita terangkat kepada Tuhan. Situasinya memang tidak berubah, tetapi hati kita berubah. Tapi yang lebih penting daripada sekedar hal itu adalah ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kemenangan Tuhan berikan, kemenangan Tuhan janjikan atas kehidupan kita. Lebih daripada itu, kekuatan Tuhanlah yang akan menopang kita melewati badai, melewati tantangan, melewati kesulitan. Karena ayat 19 ini berkata, Allah Tuhanku itulah kekuatan. Tidak ada kekuatan lain yang bisa kita andalkan selain daripada kekuatan Tuhan. Tidak ada cara lain yang bisa kita pakai untuk melewati badai ini selain daripada berharap kepada Tuhan. Maka itulah yang harus kita ambil sebagai sikap yang baik. Berharaplah kepada Tuhan, karena Dialah kekuatan kita satu-satunya di tengah situasi yang sulit. Dan bersama dengan Tuhan kita bisa melewati apapun dalam hidup kita. Sakit, tantangan persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, soal anak, soal pergaulan, soal karir, soal jodoh, soal apapun. Tuhan akan menolong kita karena Dialah kekuatan kita. Dan bersama Dia kita akan kuat dan menanggung segala sesuatu yang datang di dalam kehidupan kita, dan kita menang. Kita kuat dan kita melewati badai dengan tersenyum karena Tuhan bersama dengan kita. Karena Dialah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Joni Allah menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.